Halo, assalamualaikum semuanya. Ini kalau mau bahas tentang masalah klaim itu tidak akan ada habisnya ya. Kemarin ada seseorang konten kreator asal Malaysia itu mengatakan kalau sebuah budaya itu udah tercatat di UNESCO, apakah orang lain tidak boleh memakainya? Loh, boleh, boleh siapapun dari negara manapun, apapun siapapun itu orangnya boleh memakainya. Contoh misalnya batik ya. Batik semua orang, semua negara dari manapun itu tidak ada yang bisa melarang untuk memakainya. Tapi yang jadi masalah timbul kalau sebuah negara tersebut sudah mengakui budaya tersebut. Contoh misalnya batik, itu kan sudah terdaftar di UNESCO. Pastikan Indonesia, pemerintahan Indonesia itu sudah mengirim kayak sebuah data, terus sejarahnya gimana, nama batik itu sendiri gimana, bisa muncul nama batik itu sendiri kan pasti kan semua kan ada prosesnya, ada sejarahnya, ada datanya. Nah, kenapa akhirnya nama batik itu sendiri atau kain batik itu sendiri diakui UNESCO? Tanggal yang bersejarah bagi budaya Indonesia. Seni tradisional reog resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Pengakuan ini menjadi tonggak penting dalam melestarikan identitas dan kekayaan budaya bangsa, terutama mengingat reog pernah menjadi sorotan dalam klaim budaya oleh negara tetangga Malaysia. Reog dengan tariannya yang penuh keunikan, irama musik tradisional, dan atraksi spektakuler seperti topeng dadak merak. El órgano de evaluación presenta el siguiente archivo Arte Escénico de Reog Ponorogo, presentado por Indonesia. Adelante, por favor. The next file, Indonesia. The element is a theatrical dance that is traditional practice on various occasions. Following the dialogue process, the evaluation body recommends that the element be inscribed on the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Thank you. Sobre este expediente, tal como se muestra en pantalla, proyecto de decisión 19,7A2. No tenemos ninguna objeción. Lo adoptamos en su conjunto. Aprobado. Terus ikutan tepuk tangan ya, meskipun nggak ngerti apa yang diomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Saya Bapak Erick Thohir. Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia, mendukung penuh agar reog Ponorogo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Namanya aja udah UNESCO. reog Ponorogo ya, ya pasti di Reog Ponorogo, Jawa Ponorogo Timur. merupakan budaya asli Jawa Timur, Yes. khususnya dari Kabupaten Ponorogo yang merupakan kebanggaan kita semua, bangsa Indonesia. Kita tentu tidak ingin jika kekayaan budaya kita diakui oleh bangsa lain. Betul, Bapak. Maka penting bagi kita untuk menjaga kelestarian dan regenerasinya, bukan hanya bagi rakyat Ponorogo, namun bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mendorong budaya reog Ponorogo yang mengglobal, yang dikenal oleh warga internasional. Hormat kami dari keluarga besar BUMN kepada seluruh seniman reog dan penikmat kesenian reog, serta segenap masyarakat yang terus mendukung dan mempromosikan reog Ponorogo maupun kebudayaan Indonesia lainnya. Terima kasih atas kecintaan dan solidaritas pada kebudayaan di tanah air. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendukung reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tekstil indah, Oh, songket dan orang batik. ini. Kedua-dua ini bukan sekadar kain. Orang Ia ini pernah adalah ngomel-ngomel kanvas yang masalah filmnya ya. menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara.
Saya memuji inisiatif Jabatan Muzium Negara kerana mengadakan pameran di luar Dewan kita. Mereka akan berada di sini sehingga Khamis dan saya merayu kepada ahli-ahli parlimen yang lain yang belum melawat pameran mereka, sila luangkan masa untuk berbuat demikian sebagai langkah untuk mengingati diri sendiri betapa kayanya warisan kita. Jadi sebagai pencinta batik, saya telah mengambil inisiatif untuk mempromosikan batik melalui menghadiahkannya batik kepada kedutaan asing seperti ini dan juga kepada rakan-rakan Malaysia lain melalui pelbagai program lawatan mesra. Tapi timbul satu persoalan yang mendesak. Apa itu? Mengapakah batik Malaysia tidak terkenal atau kukuh di peringkat global seperti batik Indonesia yang cantik juga? Kita memiliki bakat yang luar biasa, sejarah yang kaya dan reka bentuk yang cukup unik. Jadi mengapa batik kita tidak menghiasi pentas global dengan keunggulannya sepatutnya? Kenapa itu, Jadi Ibu? apakah strategi Makcik. yang kita laksanakan untuk mempromosikan batik Malaysia? Ya. Pada masa yang sama, kita juga perlu menghadapi kebenaran yang saya rasa kurang selesa. Mengapakah harga tekstil batik kita terlalu tinggi? Batik Malaysia, which is very different than Indonesian batik, and that's very different. And technically, this is what we call batik Terengganu. Okay, for men with flowers. I don't see why not. Okay. And yeah, basically this is it. And this is a sarong. Sarung. Sarong. Oh, okay. You can wear it. You Oh, mereka use namanya pakai bahasa sarung juga, sarung. So this is a batik handkerchief. Ya Allah, sarung ya, Mas. Kata-kata sarung. Yeah, we can again start the Yes. cross-cultural relations right there. She could join you in your visit to Tajikistan. Kita yang bergaduh ni nak dakwa bahawa batik tu milik Malaysia, batik tu milik Indonesia. Persoalannya, adakah kita sendiri memakai batik? Loh, pakai. Saya perhatikan batik ni, dia bukan satu budaya di Malaysia dan di Indonesia. Loh. Macam di Malaysia hanya untuk hari-hari tertentu saja orang pakai dan selalunya dalam program-program majlis-majlis tertentu. Di Indonesia, saya tak pastilah tapi... Nah, di Indonesia tak pasti. Berarti artinya dia nggak tahu di Indonesia gimana. Jadi daripada kita ni, nak bergaduh tentang sesuatu yang orang kata kita sendiri pun tak jelas. Anda tak tahu, Jadi, tapi lebih dibuat baik konten kita di Indonesia gimana kalau untuk memperkasakan masalah memakai batiknya. Lebih baik kita Saya bersama-sama potong dulu. memikirkan. Nah, si abang ini kan tadi bilang kalau Indonesia tak pastilah. Berarti dia tidak tahu gimana orang Indonesia itu memperlakukan batik itu sendiri. Satu contoh ya. Aku masih ingat konten kreator yang namanya Webro ya. Dia marah-marah kalau untuk masalah batik dibawa mati aja. Nah, kalau menurut aku itu benar. Ada benarnya juga. Seperti yang kita tahu ya, anak bayi di Indonesia mulai dari lahir itu sudah dipakaikan batik alias semacam kayak gendongan. Ya, semacam kayak gendongan. Terus anak-anak sekolah dalam satu minggu tuh ada 2 kali memakai seragam batik. Itu mayoritas ya, mayoritas. Terus kalau orang-orang kerja di kantoran, ada hari-hari tertentu itu juga pakai batik. Terus mak-mak kalau di rumah tuh pakai dasteran dengan motif batik. Nah, terus kalau ada orang yang meninggal, rata-rata untuk penutupnya itu jenazahnya pakai kain batik. Nah, jadi menurut aku ya, untuk batik itu sendiri sudah menyatu dengan budaya masyarakat Indonesia. Nah, si abangnya ini tadi parahnya tidak tahu gimana orang Indonesia itu memperlakukan batik Indonesia sendiri, menggunakan batik itu sendiri. Jadi sekali lagi ya, siapapun itu boleh memakai batik siapapun karena tidak ada larangan. Dan itu hak setiap orang, setiap negara manapun boleh pakai batik. Tapi yang jadi masalah akhirnya mengklaim budaya tersebut. Seperti contoh kecil ya, orang Indonesia tuh juga banyak, sudah terkenal banget yang namanya pizza, ya kan? Boleh, Italia juga tidak melarangnya. Tapi yang jadi masalah, apakah masyarakat Indonesia tuh pernah atau pemerintahnya tuh pernah mengklaim makanan pizza tersebut? Yang jelas tidak pernah. Sekali lagi, salam damai, tidak perlu bertengkar.